Pasca gempa tektonik bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Laut Flores, akses jalanan menuju Kampung Koa dan juga Desa Nitung di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur masih terputus pemisah. Warga terpaksa berjalan kaki selama lebih dari 1 jam untuk bisa menjemput bantuan. Sementara itu keterbatasan makanan dan air bersih masih menjadi persoalan utama. Dan kita simak bersama liputan jurnalis Metro TV Nadia Soraya dan juru kamera Andi Sworo untuk Anda. Pemirsa, 2 hari pasca gempa tektonik bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Laut Flores, hingga saat ini kondisi di sejumlah wilayah kepulauan di sekitarnya masih memprihatinkan begitu. Salah satunya adalah di Pulau Pulawe yang berjarak sekitar 50 hingga 70 km dari pusat gempa, yakni apabila kita tarik garis lurus laut ini sekitar 50 hingga 70 km. Setibanya di Pelabuhan Palue, kami bergegas menuju Kampung Koa Desa Rokirole dengan menggunakan kendaraan roda 2. Perjalanan yang normalnya memakan waktu sekitar 20 hingga 30 menit, kini harus dilanjutkan dengan berjalan kaki. Akses jalan menuju Kampung Koa masih dipenuhi longsoran batu dan tanah akibat guncangan gempa. Warga pun harus berjalan kaki lebih dari 1 jam, termasuk untuk menjemput bantuan yang belum bisa masuk ke permukiman. Pemirsa, setelah berkendara kurang lebih selama 20 menit dari pelabuhan, kami harus berjalan kaki kurang lebih selama 30 menit menuju desa, maksud kami Kampung Koa begitu, tepatnya di Desa Rokirole yang berada di Pulau Palue. Dan dalam perjalanan kami menuju ke Desa Koa, kami bertemu dengan yang berjalan kaki begitu ya, menuju ke lapangan untuk mengambil bantuan, karena memang hingga saat ini bantuan masih terpusat di satu titik karena memang jalur ataupun akses jalan menuju ke Desa Koa yang hingga saat ini masih tertutup dengan longsor batuan. Kita akan coba menanyakan kepada warga di sini yang berjalan kaki. Halo Ibu. Ibu ini asalnya dari desa mana? Dari Desa Rokirole, Dusun Koa. Koa. Oke, ini Bu berjalan kaki tadi berapa jauh menuju sini? 3 kiloan, karena ada jadi 1,5 jam. 1,5 jam Ya, untuk karena kami harus cari jalan untuk bisa lewat dari tempat longsor. Oke. Ibu, ini ada beberapa juga yang berjalan kaki tidak menggunakan sandal ya begitu ya, Iya. Ibu? Itu karena memang medannya atau seperti apa sih Bu? Bisa digambarkan bagaimana longsornya di jalan tadi? Di sepanjang jalan ada beberapa titik itu karena ada yang bebatuan batu yang besar, terus ada timbunan tanah itu tuh memang seperti gunung, tidak bisa lewat. Jadi kami harus ada yang karena mama bapak-bapak ada yang takut tidak bisa memakai sandal, jadi mereka buka sandalnya. Bantuan apa saja yang dibutuhkan Bu dan nanti yang mau diambil dari lapangan situ? Sembako, ada terpal, tikar untuk alas tidur kalau bisa ada. Terus karena kami di sana juga banyak rumah yang runtuh, jadi untuk sementara kami tidak ada lampu. Air bersih juga tidak ada karena guncangan, bak penampung air juga ini pecah, rusak semua. Kepala Adat Kampung Koa Laurentius Sundu mengatakan, perbaikan akses jalan sangat mendesak agar bantuan dapat segera masuk dan disalurkan ke kampung-kampung terdampak. Namun, pembukaan akses jalan tidak hanya terkendala kondisi medan dan ketersediaan alat berat, tetapi juga berkaitan dengan adat atau tradisi setempat. Material dan batu yang menutup jalan belum dapat seenaknya dipindahkan karena menyangkut ketentuan adat yang berlaku di wilayah ini. Di tengah kondisi ini, kebutuhan makanan dan air minum menjadi semakin mendesak. Sejumlah bak penampung air milik warga rusak akibat gempa, sehingga ketersediaan air bersih menjadi salah satu persoalan utama. Warga juga masih dilanda trauma karena gempa susulan masih terjadi. Mereka memilih tidur di luar rumah dengan membangun tenda sederhana dari terpal, selimut, dan sprei. Terjadi pada jam 5:30 pagi. Kami semua warga sudah banyak yang bangun dari tidur sudah. Terus itu kami keluar dari rumah masing-masing, tinggal di luar rumah. Selama ini kami belum dapat bantuan karena akses jalan. Dari Kampung Koa, kami melanjutkan perjalanan menuju Desa Nitung
yang dapat ditempuh sekitar 15 menit menggunakan kendaraan roda 2. Desa Nitung menjadi salah satu wilayah yang terdampak parah akibat gempa di Pulau Paluwe. 1 orang lanjut usia dilaporkan meninggal dunia, sementara lebih dari 400 kepala keluarga terdampak. Menyusuri Desa Nitung, hampir seluruh rumah yang kami lihat mengalami kerusakan. Di tengah puing-puing rumah, warga masih berupaya menyelamatkan barang-barang yang mungkin masih dapat digunakan. Salah satunya Yanto, warga Desa Nitung yang terlihat mengais puing rumahnya, berharap masih ada barang berharga yang bisa diselamatkan. Bisa bantuan rumah kembali, supaya bisa tinggal lagi, seperti itu bisa. Pokoknya berjalan seperti biasanya. Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Itu dia tadi pemirsa wawancara kami dengan salah satu warga yang memang sedang mencari pakaian yang mungkin masih bisa dipakai begitu untuk bertahan hidup begitu ya, karena memang selama 3 hari ini untuk bantuan memang sudah tiba di Pulau Paluwe, namun memang akses yang tertutup akibat banyaknya longsoran menuju ke Kampung Nitung. Dari Pulau Paluwe, Nadia Soraya, Andi Isworo, Metro TV. Dari Pulau Paluwe, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Nadia Soraya dan Andi Isworo, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.